Ya, apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Oke, terima kasih. Kita mulai. Jadi, untuk tema kita pada sore ini, kita akan bahas tentang ini, tema yang sangat-sangat penting dan sekarang bahkan sedang ramai dibicarakan orang. Tema kita adalah pengelolaan orbit satelit untuk kepentingan nasional, gitu ya. Apa yang akan kita bahas? Kita akan mulai. Jadi kalian tentu sudah mendengar tentang jaringan backbone gitu ya. Saya ingin mengawali diskusi kita pada pada sore hari ini dengan coba kita membahas tentang jaringan backbone. Jaringan backbone itu adalah jaringan kabel laut gitu ya. Nah, jaringan kabel laut itu memang memang sudah menyebar kemana-mana gitu. Bahkan jaringan kabel laut yang Palapa Ring itu sudah sampai ke Papua gitu. Ini gambar beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah lebih dari itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian jaringan akses seluler. Kita lihat sekarang gambar peta jaringan akses seluler. Ini beberapa tahun yang lalu. Ini kalau kita lihat di Pulau Jawa sudah luar biasa. Artinya bisa dikatakan hampir tidak ada blank spot. Meskipun di sana sini masih ada blank spot, tapi secara umum dikatakan bahwa sudah ada di mana-mana gitu ya. Jadi Jawa Bali itu sudah Jawa Bali NTB itu sudah hampir tidak ada persoalan gitu ya. Bahkan sampai ke Sulawesi tidak ada persoalan gitu ya. Bahkan sekarang pun di kota-kota besar eh, di Indonesia bagian timur itu mungkin sudah tidak ada persoalan lagi gitu. Nah, yang menarik lagi kalian lihat sekarang ini. Kalian lihat di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu kalau kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, kalau ada ATM gitu ya, kalau ada ATM itu pasti di atasnya itu pasti dia masih memanfaatkan ini, memanfaatkan jaringan apa ini? Ini jaringan jaringan satelit ini gitu. Di Jadi satelit. artinya bahwa meskipun sebenarnya kalau mau gitu ya, kalau seandainya itu dengan mudah kita pakai jaringan terrestrial, jaringan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kalian lihat itu ya, kenapa di hampir di setiap ATM gitu ya, ATM itu kan anjungan tunai mandiri milik bank, beberapa bank itu, kita lihat gambar di sini, itu tetap aja masih memanfaatkan, dalam banyak hal masih memanfaatkan jaringan dengan dengan adanya parabola di atasnya, itu pasti menunjukkan bahwa dia pasti memanfaatkan jaringan satelit itu. Padahal sebenarnya kalau ini saya bicara di Jawa ya, di Surabaya saja, di kota saya, di Surabaya. Itu mestinya kalau dia mau gitu ya, dia bisa nyambung ke fiber optik gitu, fiber optik ke jaringan fiber optik terdekat gitu. Tapi ada persoalan mendasar gitu, bahwa fiber optik pun itu tidak serta-merta bisa tersambung. Karena apa? Soalnya adalah bagaimana cara melewatkan fiber optik gitu. Kalau masih melewati milik tanah orang itu juga masih persoalan gitu loh. Jadi ada persoalan mendasar, kenapa kita tidak bisa kita masih memanfaatkan sambungan satelit dibandingkan dengan sambungan terestrial, sambungan kabel serat optik gitu ya di kota-kota besar. Karena serat optik pun persoalannya bukan serat optiknya, tapi bagaimana kabel itu melewati tanah orang gitu. Jadi melewati tanah orang itu menjadi persoalan yang sangat-sangat tidak sederhana gitu, apalagi sekarang gitu kan. Jadi ingat bahwa sistem komunikasi satelit itu menjadi sangat sangat penting karena dia sama sekali tidak melewati tanah orang dia. Dia sudah melewati tanah negeri lah. Tanah negeri kan milik semua orang gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalian lihat gambar ini gitu ya. Jadi secara umum itu kalau ini kita, yang paling bawah ini
adalah bumi, gitu ya. Tentu saja saya tidak menggambar sebagai flat earth ya, bukan. Saya bukan aliran flat earth. Ini adalah sebagian lengkung bumi lah, sebagian lengkung bumi. Ini ya, sebagian lengkung bumi. Yang menjadi teritorial dari Indonesia, katakan gitu. Kemudian di atasnya ini sekitar 100 kilometer itu bisa dikatakan sebagai batas ruang udara nasional. 100 kilo ya, 100 sampai 110 kilo. Itu benar-benar yang artinya yang dilewati kalau kalian naik pesawat terbang, itu pesawat terbang itu paling-paling 30 kilometer. Artinya dia masih harus mempunyai izin untuk terbang di wilayah tertentu gitu. Kalau dia lewat di atas Indonesia, ya dia harus izin pada pemerintah Indonesia gitu. Nah, di atasnya itu sudah bisa dikatakan sebagai ruang angkasa. Jadi ruang angkasa itu sudah bisa dikatakan sebagai di atasnya 110 kilometer gitu. Ya meskipun untuk suatu satelit, katakanlah satelitnya si Elon Musk itu dia 500 kilo lah gitu ya. Tapi kalau kalian sudah punya benda angkasa yang sudah bisa melayang di atasnya 110, itu dikatakan dia sudah di ruang angkasa gitu ya. Nah, kemudian ingin saya katakan bahwa kalau seandainya ruang yang kalian tempati itu menempati sekitar ini, antara 100 sampai 300 mil. 300 mil itu kan sekitar 600 kilometer ya. Antara 100 sampai 600 kilo itu dikatakan sebagai dia sudah ruang angkasa. Dikatakan sebagai low orbit tapi gitu. Jadi low earth orbit. Jadi orbit rendah gitu ya. Jadi kalau kalian menempatkan satelit itu di sini, kalian menempatkan benda angkasa dia sudah sulit untuk jatuh lah. Jadi kalau kalian bisa mengirim itu dengan roket, itu kemudian kalian biarkan, itu tidak otomatis dia jatuh ke bawah, enggak sudah. Karena sudah gaya tarik bumi sudah hampir tidak ada di sini, gitu ya. Nah, daerah-daerah di sekitar 100 kilometer sampai sekitar 600 kilometer itu lazim disebut sebagai LEO, Low Earth Orbit gitu. Nah, lebih dari itu sampai di sekitar 36.000 kilometer di atas bumi itu dikatakan sebagai geostationary orbit. Kenapa dikatakan sebagai geostationary orbit? Karena kalau kalian punya benda langit, kalian mampu untuk meletakkan benda langit pada ketinggian 36.000 kilometer dan itu di atas kalian letakkan di atasnya ekuator, itu dengan otomatis dia akan terbang. Dia akan terbang berputar mengelilingi bumi sama persis yang secara sinkron mengelilingi bumi. Jadi secara 24 jam akan mengelilingi bumi sama dengan bumi 24 jamnya gitu. Itu itulah dikatakan sebagai geosinkron gitu ya. Jadi geosinkron, jadi GSO itu geostationary orbit itu. Geostasioner. Jadi dia mempunyai tempat yang stasioner terhadap bumi, tidak berubah terhadap bumi gitu. Jadi kalau sekalian meletakkan di sini dan letaknya itu pas di atasnya Surabaya, dia terus di atas Surabaya itu, dia terus gitu. Dia terus artinya apa? Dia bergerak juga, tapi bergerak secara sinkron dengan bumi. Itu karena itulah kemudian orbit itu di atasnya ekuator itu disebut sebagai geostationary orbit. Yang tingginya sekitar 36.000 kilometer. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Di sana, karena sudah tahu bahwa di sana itu bisa dipakai untuk memasang, untuk dipasang satelit yang secara secara otomatis dia akan berputar mengelilingi bumi, maka orang berbondong-bondong pakai. Dan kita sudah sepakat di pertemuan awal ini ya bahwa ini adalah miliknya no sovereignty, berarti tidak ada kedaulatan di sini. Ini sudah kedaulatan umat manusia gitu loh. No sovereignty, jadi tidak ada kedaulatan di sini. Ini milik ya siapa yang bisa naruh ya, ya itu menjadi milik dia gitu. Tapi persoalannya adalah, nah bagaimana kalau banyak gitu kan? Nah, bagaimana itulah kemudian International Telecommunication Union mengaturnya. Gitu. Kita kembali ke sini. Sehingga mengatur dengan ketat gitu cara bagaimana kita mengkapling geostationary orbit itu. Nah, bisa dikatakan sekarang itu bisa dikatakan sudah penuh itu.
sudah penuh. Di mana di bawah itu ada pulau, itu di atasnya sudah pasti ada satelitnya itu. Entah milik siapa ya. Artinya kan bukan kemudian milik dari orang yang ada di bawahnya, bukan. Ya siapa yang duluan itu, siapa yang berhasil duluan. Jadi ini jumlahnya sekitar 182. Ya artinya sudah penuh lah gitu di sini. Sudah penuh gitu ya. Oke. Nah, ini yang geostationary orbit ya. Ini yang geostationary orbit. Itu sudah penuh itu. Nah, persoalannya adalah, nah bagaimana dengan kalau saya masih ingin punya gitu? Ternyata ada juga yang bisa dilakukan. Jadi kalau tadi kalau kalian ini geostationary orbit di sini ya, ini sudah penuh ini. Itu sudah berjejer-jejer setiap sudut, setiap 1 derajat, setiap 0,1 derajat bahkan itu sudah ada. Ada orangnya lah gitu, kasarannya itu ya. Ada benda angkasanya gitu. Nah, kemudian orang, lah, gimana kalau aku kalah kalah duluan gitu ya? Kalah duluan artinya tetap aja boleh gitu, karena ini milik, tidak ada milik siapa-siapa kok gitu kan. Nah, itulah kemudian muncullah ide ini non geostationary orbit, sehingga sekarang Starlink, kalau kalian lihat itu fotonya itu seakan bumi tertutup ya sudah ya ini ya. Ya meskipun enggak juga sih, ini kan karena saking saking kecilnya gambar gitu ya. Kalau kalau digedekan gambarnya kayak jadi kayak beginilah. Jadi untuk apa untuk menservis gitu ya, untuk melayani Indonesia itu memang tidak satu, ada banyak satelit kalau kita memanfaatkan satelit yang non geo, artinya satelit yang orbit rendah gitu, seperti Starlink gitu ya. Oke, kemudian soal frekuensinya bagaimana? Ini ya, ini saya ingin membanding. Ini kan di atasnya dia itu kan ada kan sudah kita bahas ya bahwa sebenarnya frekuensi itu kalau sudah dipakai orang di tempat yang sama tidak bisa dipakai lagi kan. Itu namanya interference namanya itu. Interferensi namanya itu. Nah, sama kalian lihat ini di sini, ini gitu kan. Jadi kalau yang di atasnya ini kan ini tidak sekedar benda angkasa, bukan satelit, tidak sekedar satelit, tapi dia adalah satelit yang mampu memancarkan sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi memancarkan frekuensi gitu, radio frekuensi. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau di tengah-tengah sini juga ada 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 benda angkasa yang lain gitu loh. Ini kan itu yang terjadi gitu. Padahal di atasnya ini itu kan sudah ada non ada geostationary orbit ya. Nah, sehingga sebenarnya si apa IT itu sudah mengaturnya gitu. Silakan semua orang pakai gitu. Tapi ini ada artikel, jadi ada pasal nomor 22 gitu ya tentang space service. Dia menyatakan bahwa non geostationary non geostationary berarti kan yang di bawah, yang non geo tadi ya, yang miliknya Elon Musk tadi itu boleh juga pakai frekuensi, tapi tidak boleh mengganggu frekuensi yang ada di atasnya gitu loh. Ini kan yang ada di atasnya. Jadi kalau ini kan sudah dipakai orang, kalau seandainya sudah dipakai orang ya tidak boleh dipakai gitu. Nah, itulah perlu suatu koordinasi gitu. Jadi perlunya koordinasi menjadi tidak mudah gitu. Jadi Elon, si Elon Musk itu tidak serta-merta dia mentang-mentang dia kaya kemudian dia pasang satelit seenaknya aja di sana gitu. Di orbit non geo nggak bisa. Tetap aja harus ada koordinasi dengan orang-orang yang sudah pernah punya satelit yang lain yang kemungkinan dilewati gitu, yang kemungkinan dilewati gitu ya. Nah, ini kalau seandainya ini anu lah, saya hanya sekedar menghitung secara kasar gitu ya bahwa seandainya jarak antara seberapa besar sih tetangga kita gitu. Kalau kalian punya satelit ya, ini 36.000 kilometer gitu sehingga D ini bisa dihitung sekitar ya ketemulah sekitar berapa ya, ya hampir 200 kilo lah gitu jaraknya itu. Jadi memang kalau D itu berapa? 0,1 0,1. Jadi 0,1 derajat itu sudah sudah diwakili oleh berapa jaraknya ini? Hampir 200 kilo, 200 kilo kan? Hanya 0,1 kalau sudutnya ini, sudut jadi sudutnya ini 0,1 itu ini sudah
Jarak yang ada di 36.000 kilometer di atas sana itu sudah hampir 200 kilometer. Itu kalian sedikit gambaran saja lah gitu ya. Karena D itu menjadi, bukan, bukan, sorry, maaf. Ini loh. Jadi D itu berapa? 73,56 kilometer. Ini saya sendiri yang menghitung ini. Yang hitung. Ya. Oke. Lanjut. Persoalannya adalah ada pertanyaan itu. Jadi tahun lalu waktu saya mengajar ada yang tanya, Pak, apakah satelit itu langgeng seumur hidup gitu? Apakah tidak ada matinya gitu? Apakah dia benda hidup? Apa dia benda yang punya lifetime gitu? Punya 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 umur itu. Punya ternyata satelit itu. Karena satelit itu selama dia bergerak, dia kan dipakai untuk memancarkan sinyal. Berarti dia harus punya baterai kan. Nah, baterai itu tentu saja bukan baterai yang seumur hidup ada terus. Jadi baterai itu ada umurnya gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau umur baterai itu sudah habis gitu. Dan satelit kalau sudah tidak punya baterai, berarti dia persoalannya dia menjadi sampah kan. Dan dia harus dibuang gitu. Nah, itulah kemudian ada kuburan satelit istilahnya gitu. Ya ternyata ada kuburan satelit itu. Saya juga tidak tahu, tapi ini secara teoritis itu dituliskan di sini bahwa kuburan pesawat ruang angkasa terletak pada kawasan tak berpenghuni Samudra Pasifik Selatan, sebuah wilayah di bagian selatan Samudra Pasifik di sebelah timur pusat geografis belahan bumi perairan ini di dekat Selandia Baru gitu ya. Jadi dekat Selandia Baru itu ada wilayah yang benar-benar tidak ada siapa-siapa gitu. Daerah tersebut sekitar Pasifik Selatan tidak tidak dapat diakses. Daerah tersebut sekitar Samudra Pasifik Selatan yang tidak dapat diakses. Terletak paling jauh dari daratan manapun. Pulau-pulau terdekat jaraknya 2.600 kilometer. Jadi ada daerah yang benar-benar terpencil gitu. Artinya apa? Satelit itu bisa dibuang ke sana gitu. Jadi kalau dia jatuh gitu ya, nah dia harus masih mempunyai cara untuk menjatuhkan diri di tempat yang aman gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, itu ada tekniknya gitu. Itu bukan menjadi ranah diskusi kita, tapi ada tekniknya untuk menjatuhkan satelit di tempat yang aman. Saya lanjutkan. Lokasi ini terpilih karena letaknya yang sangat terpencil gitu ya. Dan kemudian untuk satelit GSO ditentukan di ranah 200 kilometer lebih jauh dari ketinggian geostasiun. Oh, jadi kalau GSO, GSO itu sudah bisa dikatakan nggak mungkin lagi dia balik ke bumi. Nah, dia bisa cara membuangnya dibuang lebih jauh, ditendang keluar gitu, ditendang keluar dia gitu. Jadi dia ditendang keluar yang jauhnya 200 kilometer. Artinya apa? Bahwa setiap satelit itu harus mempunyai tenaga cadangan. Jadi mempunyai tenaga cadangan yang gunanya ada baterai cadangan yang gunanya untuk menendang dirinya sendiri atau roket cadangan yang membuang dirinya sendiri itu agar tidak mengganggu yang lain gitu ya. Ada seperti itu juga. Oke. Nah, ada lanjut. Kita lanjutkan dengan ini. Jadi ini adalah frekuensi-frekuensi yang dipakai oleh satelit ya. Jadi ada L-band, ada C-band, Ku-band, ada Ka-band gitu. Ini satelit yang adalah frekuensi yang umum, pita frekuensi yang umum dipakai oleh eh, satelit di dunia gitu ya. L-band itu menempati 1,3 sampai 1,7 giga gitu. Hingga saat ini masih dipakai. Biasanya digunakan untuk telepon satelit itu seperti Bairu milik PSN. Apakah sekarang masih ada saya nggak tahu. Ini Inmarsat punya, Turaya punya, Iridium punya. Dia memakai frekuensi L-band. Nah, kemudian C-band. C-band itu uplinknya ada di sekitar 6 giga, downlinknya ada sekitar 6 giga. Dipakai untuk jaringan backbone. Dia mempunyai 24 transponder ya, masing-masing transponder itu 40 mega gitu ya. Nah, diameter C-band itu antara 2,4 sampai 3,7 meter yang di bumi di bumi ya. Diameter diameter di bumi kalau kalian masih ingin memakai C-band ini gitu.
Terus kemudian ada KU band. KU band itu ada di 14 sampai 14 giga gitu ya. Dengan bandwidth 500 mega untuk terima gitu ya. Kemudian 11,7 sampai 12,2 giga dengan bandwidth 500 mega untuk pemancarnya. Dipakai untuk jaringan backbone dan diameter antenanya lebih kecil. Ini menarik lagi bahwa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau kalian pakai KU band itu diameter antena bisa lebih kecil gitu. Jadi makanya kalau seandainya kalian lihat tadi ATM yang memakai antena sekitar 1 meteran ini berarti dia memakai frekuensi KU. Kalau di atasnya ATM itu masih memakai antena yang hampir 2,5 meter gitu ya, 2,5 meter artinya dia pakai C-band gitu. Kemudian ada lagi yang namanya extended KU gitu. Jadi ada satu di luar KU itu ada tambahan bandwidth sekitar 50 mega di 13,75 sampai 13,8 gigahertz itu. Kemudian ada KA band, yang lebih tinggi lagi ada KA band. Itu 27,5 gigahertz sampai 31 gigahertz itu. Downlinknya 18,3 sampai 18,8 dan 19,7 sampai 20,2 giga. Diameter antena lebih kecil lagi, diameter antenanya hanya 70 cm gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa? Menjadi concern concern para engineer di stasiun bumi sebenarnya. Ah, mana pilihannya gitu dengan segala resikonya gitu. Karena itulah kemudian kalau kalian lihat kalian lihat Starlink, Starlink itu kan hampir kecil-kecil tuh antenanya. Pasti dia memakai frekuensi bukan C, bahkan bukan KU. Dia pasti memakai frekuensi yang lebih tinggi lagi. Paling tidak dia memakai Ka band ini. Karena kecil kan itu si antenanya dia itu kan kecil gitu ya. Hampir sekitar 0,5 meteran kan itu. Nah, dia bisa jadi dia bukan memakai C atau bahkan memakai KU. Apalagi L band nggak dipakai sama dia. Karena antenanya kecil itu. Dia pakai Ka band. Ya. Nah, itulah kemudian sehingga dia tidak perlu koordinasi dengan satelit lain gitu ya yang yang ada di geostationary karena geostationary itu ada L-band ada, C-band ada, Ku-band ada gitu. Nah, padahal di satelitnya milik si Starlink itu ada di Ka-band gitu. Nah, sehingga sekarang menjadi tantangan itu orang-orang satelit yang memakai Ka-band itu karena apa? Satelit orbit rendahnya Elon Musk itu dia juga pakai Ka-band. Perlu perlu adanya koordinasi. Koordinasi itu menjadi tidak gampang itu. Ini adalah gambaran saja dari bahwa Indonesia terletak di antara 90 bujur timur sampai 140 derajat bujur timur gitu ya. Dan ini di sini banyak sekali satelit di atas Indonesia itu saya katakan tadi di mana ada orang pasti di atas itu ada satelit itu. Jadi kalau kalian lihat ini seperti inilah kira-kira. Jadi bahkan satelitnya itu ya seperti ini yang satelit yang bisa dipakai. Saya gambarkan ini maksud saya adalah satelit yang bisa dipakai oleh Indonesia gitu. Meskipun bukan satelitnya Indonesia gitu. Gitu ya. Ini tidak ada satelit Indonesia gitu. Memang ada satelit Indonesia. Misalnya di sini ada apa ini? Eh, ini satelit asing. Ini satelit Indonesia ini. Gitu ya. Jadi misalnya satelit Indonesia gitu. Satelit Indonesia itu macam-macam ini kan kalian lihat di sini ada eh, yang di apa nih? Ini ada Palapati, ada Telkom 2 gitu ya. Jadi ada satelit-satelit yang memang me- ma- me- melayani Indonesia, satelit Indonesia melayani Indonesia. Tapi itu kurang gitu. Jadi makanya kalau ada pertanyaan, lupa kenapa sih kok masih perlu ada banyak satelit asing? Kurang. Jadi kita pun masih kurang transponder gitu ya. Kalau kita hanya dilayani oleh oleh satelit kita sendiri itu kurang. Sehingga perlu ada tambahan. Nah, tambahan itu artinya kita membebaskan semua gitu untuk
berjualan di Indonesia, asalkan ya dengan izin gitu. Oke, ini satelit asing ini, satelit asing ini. Nah, oke, kemudian kita bergeser sedikit ke ini, bergeser sedikit ke istilah ini, regulatory period itu. Jadi bagaimana satelit itu? Jadi satelit itu ternyata tidak sekedar satelit itu sebagai benda angkasa, tapi benda angkasa itu harus mempunyai izin. Nah, izin itu diurus dengan satu satu aturan yang rumit gitu. Nah, aturan rumit agar supaya kalian bisa meluncurkan satelit, kalian ini dituntut untuk ini kan ada istilah yang paling penting itu koordinasi. Dan Anda diberi waktu, kalian diberi waktu 7 tahun, cuma 7 tahun ini untuk mengurus koordinasi dengan orang-orang yang sudah punya satelit. Kenapa seperti itu? Kalian masih ingat ini kan? Kalian masih ingat gambar ini? Ini. Artinya sekarang sudah penuh satelit itu. Tapi bukan berarti kemudian ini kita tidak bisa pasang. Bisa. Karena satelit tak ada umurnya. Sehingga ya siapa tahu satelitnya orang itu dia tidak punya uang dan dia tidak meluncurkan lagi kan bisa kita. Sehingga kemudian bisa jadi satu orbit itu isinya beberapa. Beberapa ini bisa jadi bukan bentuknya, bukan satelitnya yang beberapa, tapi izinnya yang ada beberapa milik banyak orang lah gitu ya. Jadi satu tempat milik banyak orang itu. Banyak orang itu bisa bisa banyak negara gitu. Karena itulah kemudian ada istilah ini tadi regulatory period. Jadi kalian itu harus kulon nuwun ke tetangga kiri kanan gitu ya, ke tetangga kiri kanan untuk menyatakan bahwa aku mau pasang satelit di orbit sekian, di orbit ini gitu. Nah ini kalian akan mendapatkan waktu hanya 7 tahun. Jangan dikira 7 tahun itu sebentar. Lama ya, itu sebentar itu. Sebelum Anda mendapatkan hak untuk hak untuk pasang satelit di sana, Anda tidak boleh memancarkannya gitu. Anda tidak boleh meluncurkannya gitu, tidak boleh gitu. Itu aturan ADI seperti itu gitu ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi memang tidak mudah untuk punya satelit. Jadi bukan soal kalian punya duit berapa? 300 juta dolar lah ya. Kalian punya 300 juta dolar sudah bisa meluncurkan satelit itu. Dan itu pasti laku itu. Pasti laku. Ya persoalannya adalah yang menjadi sulit itu bukan soal 300 juta dolarnya, tapi izin untuk memperoleh hak meluncurkannya itu yang menjadi perjalanan yang sangat panjang. Karena belum tentu tetangga-tetangga Anda itu setuju gitu. Oke ya. Ini adalah satelitnya Indonesia gitu. Satelit Indonesia dan regulasi ini regulasi internasional. Jadi regulasi internasional itu pun dibagi menjadi dua. Ada yang regulasi internasional perihal tentang tadi tentang regulatory period tadi ya. Jadi tentang bagaimana memperoleh izin dari tetangga kiri kanan. Itu di ITU, berdasarkan ITU. Tapi ada persoalan yang berhubungan dengan benda angkasanya. Benda angkasanya itu maksudnya siapa yang menanggung kalau benda angkasa itu kemudian rusak gitu. Sehingga benda angkasa itu harus bertuan, maksud saya itu. Nah, itu ya yang mengatur adalah yang namanya United Nations Outer Space Treaty, bukan ITU. Sebagai benda angkasa ya, dia hanya cuma mengatur bahwa tidak boleh pada saat dia rusak, dia harus dibuang dengan cara yang benar gitu. Itu aja sebenarnya persoalannya. Tapi yang paling sulit justru di sini, ITU ini yang mengatur alokasi frekuensinya, prosedur bagaimana cara kalau seandainya ada interference itu bagaimana gitu ya. Itu yang menjadi persoalan utama gitu. Dan sebenarnya yang paling penting lagi bahwa ini yang paling penting. Jadi jika tidak ini, jadi beberapa jadwal dalam proses pendaftaran satelit itu. Jadi pada saat kamu itu daftar gitu ya, daftar tadi itu, daftar pertama kali itu ya. Kemana daftarnya? Daftarnya ke ITU gitu. Jadi artinya bahwa semua duit ada,
mulai daftar gitu. Daftar itu kalian akan mempunyai oleh oleh ITU akan diberi izin untuk bernegosiasi dengan tetangga kiri kanan, ya. Kemudian, nah, satu hal yang paling penting ya, satu hal yang paling penting di ini semua ini saya ingin ini. Jadi ini semua bagaimana ini bisa dilakukan itu ya? Ini semua dilakukan dengan cara hanya korespondensi loh ini. Ini dengan surat menyurat saja ini. Hanya dengan korespondensi saja ini. Sehingga ada aturan di sini dalam 3 bulan itu surat itu harus dibalas itu loh. Setiap 3 bulan surat itu harus surat-surat apapun yang datang dari IT perihal tentang satelit itu harus sudah dibalas itu. Kalau enggak dianggap yes, dianggap setuju gitu loh. Gitu ya. Dan itu pernah kejadian di Indonesia gitu. Ini ya. Pernah kejadian di Indonesia gitu. Surat itu tidak dibalas itu. Ini loh. Jadi surat itu tidak dibalas gitu. Nah, artinya kita dianggap sudah tidak perlu lagi orbit itu gitu. Jadi ada sudah pertanyaan apakah dari ITU kalau nggak salah tahun 2005 ya. Apakah Anda masih memerlukan orbit ini kalau nggak salah begitu ya. Nggak ada yang jawab entah itu suratnya hilang apakah Anda ada yang tanggung jawab itu di kantor Kominfo dulu ya. Sehingga disupres sehingga orbitnya satelit itu dihilangkan, dikembalikan kepada ITU untuk diperebutkan ulang gitu. Nah, itu yang jadi persoalan karena kemudian kita protes itu. Kita protes dan kemudian mana? Oh, tidak ada tulisannya ini ya. Tidak ada. Ya, dan kemudian akhirnya bahwa dikatakan bahwa BPKB kita itu dihapus gitu loh. Dihapus dari daftar gitu. Nah, itu bisa dikembalikan dengan cara itu sidang umum itu sebegitunya. Nah, kita pada sidang umum kita harus datang, kita approach ke negara-negara yang mau membantu kita karena negara-negara juga yang tidak suka dengan kita juga banyak karena berharap orbit itu menjadi milik dia gitu. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi karena itulah kemudian untunglah banyak negara Arab yang saat itu mau membantu negara Arab dan negara Afrika. Kita berutang budi kepada mereka. Ada satu orbit kita akhirnya bisa berkembali menjadi milik kita gitu. Itu menjadi kesalahan yang fatal bagi kita. Hanya karena kita kalah korespondensi gitu ya. Nah, bagaimana memperolehnya? Itu si orbit-orbit yang sulit tadi itu ini first come first serve gitu. First come first serve. Siapa duluan dia dapat itu. Nah, kemudian tentu saja ITU juga mendapat apa ITU juga memberikan juga peluang lain yaitu dengan namanya adalah plan prosedur. Jadi jatah gitu, model jatah. Ada juga yang sudah model jatah gitu ya. Nah, cuma kalau sudah jatah itu persoalannya adalah jatahnya hanya untuk Indonesia gitu. Ini ada yang namanya ini ya. Jadi jatahnya misalnya untuk jatah untuk broadcast itu hanya ada di Indonesia gitu. Wilayah layanannya hanya di Indonesia gitu. Nah, persoalannya adalah biasanya orang punya satelit itu tidak hanya ingin melayani negaranya, dia bahkan yang paling besar ingin melayani negara asing. Dan itu diperbolehkan ya. Lalu berbisnis kan. Karena itu kemudian tidak menarik. Yang namanya plan ban itu tidak menarik itu. Jatah itu tidak menarik. Karena apa? Karena dia hanya diperbolehkan untuk wilayah tertentu Indonesia saja gitu. Gitu ya. Nah, sehingga yang utama ya ini first come first serve tadi ini. Ini perjalanan panjang dalam waktu 7 tahun setelah pendaftaran filing satelit slot dan frekuensi harus sudah digunakan. Itu pun juga kita sudah harus punya duitnya itu, punya duitnya 300 juta dolar itu. Kita harus punya duitnya.
Itu pun belum bisa kita pesan satelit gitu. Jadi memang tidak gampang mengurus satelit itu kalau levelnya perorangan tidak gampang. Jadi levelnya harus negara gitu ya. Meskipun boleh level perorangan, boleh, tapi harus orang selevel Elon Musk gitulah, yang super kaya raya gitu. Ya baik, jadi kemudian yang akan saya sampaikan adalah ini milik Indonesia gitu ya. Ada di 108 Bujur Timur, ada di kemudian ini yang apa ini Telkom 4. Telkom 4 itu di 108 Bujur Timur. Kemudian ini berhasil diluncurkan dan itu masih saat ini masih kapan nih tahun berapa? 2018 ya. Berarti kan umur satu itu sekitar 20 tahun. Ini masih panjang lah ini. Jadi kita masih punya satu satelit. Kemudian 123 ini perkara kemarin itu. Ya entah masih ada entah tidak gitu, tapi ini sudah perkara dan bisa kalian lihat di koran-koran. Ini sudah hilang kalau nggak salah ini. Ini orbit yang dipakai yang menjadi perkara dan orangnya sudah masuk bui itu di apa Kemhan rencana diberikan Kemhan, tapi Kemhan tidak bisa melaksanakan dengan baik karena salah milih konsultan itu. Kemudian ini Palapa Cempa 150,5 gitu ya. Ini milik BRI. Dia diluncurkan 2016 sampai sekarang masih segar bugar dan melayani BRI seluruh Indonesia. Ini ada Palapa 146 Bujur Timur tuh itu masih sehat sekarang ini kan kemudian menjadi Nusantara satu namanya. Dia tahun berapa ini? 2019 meluncur. Jadi perbarui 2019. Artinya masih sehat kan sekarang. Model HTS high throughput gitu. Jadi satelit modern lah gitu ya. Kemudian ada Palapa C3K. Tuh, dia masih ada. Jadi ini perjalanan panjang. Palapa itu 2017 milik Telkom. Kemudian ini Palapa D. Palapa D ini harusnya dia sudah mati ini. Tapi ternyata Palapa D itu gagal luncur oleh ya ini juga repot lagi. Bayangin coba, dia sudah harus diisi oleh oleh satelit, gagal luncur lagi. Ya, saya kabar terbaru gimana? Mungkin kalian lebih tahu. Silakan lihat-lihat di koran itu ya. Jadi seperti itulah kira-kira tentang satelit. Jadi menjadi tidak gampang satelit itu karena memang menyangkut tidak hanya sekedar pembiayaan. Bagaimana punya duit untuk memesan satelit dan pesan roket agar bisa meluncurkan ke orbit geostasioner, tapi juga menyangkut bagaimana mengurus tentang filingnya. Jadi filing itu adalah surat-surat yang diperlukan agar supaya menjadi legal satelit kita gitu ya. Itu kita diberi waktu hanya 7 tahun dan kita harus punya teman banyak secara internasional gitu ya agar supaya kita bisa bisa punya apa negosiasi dasar negosiasi itu. Kalau enggak ya sulit kita bisa mendapatkan hak itu karena itulah artinya apa ya kita harus mempunyai bargaining position lah gitu masa itu. Ya baik, ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan tentang satelit itu. Kemudian kita akan berjumpa di minggu depan. Ya kuliah saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.